sebagai seorang manusia yang meyakini adanya hari akhirat, kita harus memaksimalkan waktu kita di kehidupan dunia. Dan tentunya kita semua menginginkan yang namanya untuk masuk ke dalam surga. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwasanya wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Padahal itulah, untuk meraih surga kita diperintah untuk berlomba. Berlomba bukan dalam hal dunia, karena dunia itu kita tinggalkan. Berlomba itu dalam hal akhirat. Kalau mau berlomba di dunia, kita berlombanya dalam amalan. Itu perlombaan yang membuahkan hasil yang tidak akan pernah kita bayangkan. Karena surga itu adalah tempat yang dimana mata tidak pernah melihatnya, telinga tidak pernah mendengarnya, bahkan semua kenikmatan yang ada di dalamnya tidak pernah terbesit di hati kita. Apa yang ada di dalamnya jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. Coba bayangkan kenikmatan yang paling nikmat di dunia apa? Bayangkan itu. Maka surga melebihi itu. Kenikmatan di dalam surga tidak bisa dibayangkan. Maka sebagai seorang hamba, tentunya kita ingin untuk masuk dalam surga. Dan alhamdulillah Rasulullah SAW menjelaskan sebuah hadis yang dimana di dalam hadis ini seorang itu kalau dia laksanakan dipastikan masuk surga. Disebutkan an Abi Abdullah, dari Abu Abdullah Jabir ibn Abdullah Al-Ansari radhiyallahu an, salah seorang sahabat, beliau berkata, anna rajulan, pada suatu hari seorang lelaki sa'alan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang ini bertanya, ara'aita, kata dia, ara'aita idza shallaitul maktubat wa sumtu ramadan wa ahlaltul halal wa harramtul haram wa lam azid ala dzalika syai'an a'adkhulul jannah. Katanya, ya Rasulullah, bagaimana menurutmu? Berikan pandanganmu. Kalau saya salat wajib, salat wajib berapa sehari semalam? 5 kali saja. Apa pandanganmu kalau saya melaksanakan salat wajib dan saya berpuasa di bulan Ramadan saja? Saya menghalalkan yang halal, saya mengharamkan yang haram. Artinya dia lakukan yang halal, tidak lakukan yang haram. Kemudian, dan saya tidak menambah hal itu sedikit pun. Artinya amalannya di kehidupan dunia cuma sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, menghalalkan yang halal, melakukan yang halal, mengharamkan yang haram, yakni menjauhi yang haram. Tidak dia tambah. Tidak ada dibilang sholat tahajud, tidak ada. Sholat duha, tidak ada. Sholat sunnah, tidak ada. Dia tanya kepada Nabi, a'adkhulul jannah, apakah saya masuk surga? Kata Nabi, qala na'am, iya, pasti. Cuma itu saja amalannya, sholat 5 waktu, kemudian puasa di bulan Ramadan, melakukan yang halal, menjauhi yang haram, tidak dia tambah sedikit pun. Itu saja. Maka dia tanya kepada Nabi, a'adkhulul jannah, apakah saya masuk surga kalau begitu? Kata Nabi, na'am, iya, pasti masuk surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini hadis sering dihafal, bahkan ada dalam kitab Arba'in An-Nawawi. Arba'in An-Nawawi ini mencakup 40 hadis yang merupakan pokok dalam kehidupan. Jadi ini kalau hadis ini kita perhatikan, maka maknanya sangat luas. Disebutkan, dijelaskan oleh salah seorang ulama tentang makna-makna di dalam hadisnya. Nama beliau Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin. Kata beliau, wa qauluhu ara'aita, ucapan laki-laki itu ara'aita, maksudnya akhbirni, kabarkan kepada saya. Wahai Nabi, kabarkan kepada saya. Idza shallaitul maktubat, kalau saya salat 5 waktu,
saya sholat maktubat yang wajib, itu 5 waktu dalam sehari semalam, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta." Sesungguhnya salat bagi orang-orang yang beriman itu sudah ada waktu yang ditentukan. Sudah ada waktu yang ditentukan. Jadi kata beliau, wa ghairul khams la yajibu illa li sababi yaqtadih. Adapun salat selain 5 ini tidak diwajibkan kecuali ada sebabnya. Dan orang ini cuma lakukan salat 5 waktu ini saja. Tidak dia tambah, tidak ada salat tahajud, tidak ada salat sunnah, tidak ada. Dia cuma lakukan yang wajib. Kemudian wasumtu Ramadan, saya berpuasa di bulan Ramadan. Maksudnya berpuasa di bulan yang sudah dimaklumi. Kemudian beliau jelaskan tentang makna puasa. Kata beliau, as-siyamu fil lughah, puasa dalam bahasa, secara bahasa kalau diartikan adalah al-imsaku an ayyi syai'in, menahan dari segala sesuatu. Misalnya kita bilang saya berpuasa untuk mendatangi istri, artinya kita tidak melakukan jima kepadanya, itu namanya berpuasa. Karena berpuasa secara bahasa menahan. Adapun secara istilah, huwal imsaku anil muftirat, dia adalah menahan dari makan min tulu'il fajr ila ghurubis syams, dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari, ta'abbudan lillah, dalam rangka menghambakan diri kepada Allah, beribadah. Jadi puasa itu adalah ibadah. Jadi orang ini cuma puasa di bulan Ramadan, tidak ada dia tambah. Tidak ada dibilang puasa Senin Kamis, puasa Daud, tidak ada. Kemudian arti ta'abbudan lillah beliau jelaskan di definisi tadi, kharaja bihi ma law amsaka anil muftirat hamiyatan li nafsi au tatbiban. Katanya puasa itu kalau bernilai pahala itu kita lakukan untuk beribadah. Kalau kita tidak makan dari fajar sampai terbenam matahari karena pengobatan, karena sebagian obat itu dilarang makan dari jam tertentu, itu tidak dapat pahala seperti itu, tidak dihitung puasa. Jadi puasa itu kalau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata lelaki tadi, wa ahlaltul halal, saya menghalalkan yang halal. Apa artinya? Beliau jelaskan, ai fa'altul halala mu'taqidan hillahu. Saya, kata Syekh, melakukan yang dihalalkan dalam keadaan meyakini dia itu halal. Meyakini dia halal. Kita melakukan jual beli, kita yakin itu halal. Kita yakin itu halal. Hadza makna qaulihi. Inilah makna ucapannya ahlaltu, saya menghalalkan. Karena menghalalkan sesuatu, kata beliau, itu ada 2 maknanya. Makna yang pertama, misalnya kita bilang saya halalkan ini, maknanya yang pertama kita meyakini bahwasanya itu halal. Itu maknanya. Kemudian makna yang kedua, kita lakukan. Kita lakukan hal yang halal. Jadi ucapan laki-laki ini, saya halalkan yang halal, maksudnya saya yakini ini halal dan saya lakukan. Itu. Kemudian ucapan laki-laki itu, wa haramtul haram, saya haramkan yang haram. Apa maknanya? Kata Syekh di sini, ijtanabtul haram mu'taqidan tahrimahu, saya jauhi hal yang haram karena saya yakin itu haram. Saya yakin itu haram. Jadi dia jauhi hal yang haram, tidak dia dekati. Dia yakini itu haram, makanya dia jauhi. Jadi ini amalan yang dia lakukan cuma 4 saja. Salat wajib, kemudian puasa di bulan Ramadan, menghalalkan yang halal, maksudnya melakukan yang halal, dan mengharamkan yang haram, menjauhi yang haram. Ini 4, kalau kita lakukan pasti masuk surga.
pasti masuk surga. Gampang sekali. Kalau sholat 5 waktu tinggal datang ke masjid kan. Kalau puasa Ramadan tinggal ikut puasa, bangun sahur, buka puasa. Kalau kita mau menghalalkan yang halal, lakukan yang halal. Mengharamkan yang haram, tinggalkan yang haram. Sudah, kita meninggal masuk surga. Itu cara mudah. Cara mudah sekali. Kemudian Syekh di sini menjelaskan beberapa faedah lanjutan terkait dengan qol na'am, ucapan Nabi iya. Ucapan Nabi iya. Maksudnya di sini iya pasti kamu akan masuk surga. Jadi kalau kita lakukan 4 hal tadi, maka Nabi pastikan, Nabi yang jamin kita masuk ke dalam surga. Gampang sekali masuk surga ya. Cuman tentunya sebagai seorang manusia yang dimana ketika awal kali penciptaan iblis sudah bersumpah di hadapan Allah. Apa kata iblis? La ubwiyannahum ajma'in. Pasti saya akan sesatkan manusia itu semua. Jadi kita ini tidak begitu mudah untuk masuk surga kalau kita tergoda dengan godaan iblis. Jadi dalam amalan memang mudah 4 saja. Salat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram. Hanya saja ada hal yang perlu kita hindari. Kita harus jauhi godaan iblis. Kalau digoda untuk melakukan ini, jangan lakukan. Kita kembalikan ke 4 amalan ini. Kalau kita yakini 4 ini, kita yakini, kita tanamkan, kalau kita lakukan masuk surga, maka insya Allah akan mudah kita tinggalkan godaan iblis itu. Karena iblis sudah bersumpah di hadapan Allah, la ubwiyannahum ajmain. Pasti saya akan sesatkan. La ubwiyanna. Di situ kalau dalam bahasa Arab, la di situ la itu menguatkan sungguh. Kemudian ubwiyanna ada nunnya dua di belakang, ubwiyanna itu dia kuatkan lagi. Artinya sungguh pasti akan saya sesatkan manusia. Iblis bersumpah berjanji di hadapan Allah, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Tapi dia perkecualikan satu, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Kalau kita ikhlas sholat 5 waktu, ikhlas puasa di bulan Ramadan, ikhlas menghalalkan yang halal, ikhlas mengharamkan yang haram karena Allah Subhanahu wa taala, maka akan dijauhkan dari godaan syaitan. Maka dengan hal itu kita meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini 4 cara mudah untuk masuk ke dalam surga. Dijelaskan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tentunya hadis ini sahih. Kemudian beliau sebutkan beberapa faedah min fawaidi hadzal hadis. Kata beliau di antara faedah atau kandungan yang ada di dalam hadis ini, hirsus sahabah ala su'al. Semangatnya para sahabat dalam bertanya. Jadi para sahabat kalau dia tidak tahu sesuatu atau mau sesuatu, mau tahu, dia langsung tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada istilah malu-malu dalam ilmu. Dalam masalah ilmu tidak ada istilah malu-malu. Bahkan salah seorang sahabiyah, sahabat wanita pernah bertanya kepada Nabi masalah kewanitaan. Dia tidak malu bertanya kepada Nabi karena itu ilmu. Jadi ini harus kita contoh. Kalau bertanya sesuatu tidak usah malu-malu. Tidak usah dibilang, takut dibilang oh ini orang bodoh karena dia tidak tahu. Jangan malu-malu. Kalau kita malu-malu itu termasuk tipuan iblis. Itu termasuk tipuan iblis. Misalnya kita melakukan jual beli, kita takut jangan sampai ini riba. Maka jangan malu untuk bertanya. Karena kalau kita malu, maka di situ kita terhalangi dari ilmu. Padahal ilmu itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Kalau menuntut ilmu, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Orang yang bertanya dapat ilmu, menuntut ilmu, itu dimudahkan baginya jalan menuju surga. Kenapa? Apa alasannya kira-kira? Karena kalau dia dapat ilmu, tentunya dia akan beramal. Beramal di atas ilmu itu termasuk sebab
yang memudahkan kita masuk ke dalam surga. Jadi jangan malu untuk bertanya. Kemudian faedah yang kedua, bayanu goyatis sahabat wa anna goyatas syai' indahum dukhulul jannah. Hadis ini, kata beliau, itu menjelaskan puncak yang diinginkan oleh para sahabat. Apa yang paling mereka mau? Apa yang mereka paling inginkan? Yang mereka inginkan yang paling tingginya adalah masuk ke dalam surga. La kasratul amwal, bukan untuk dapat banyak harta. Karena kalau dapat banyak harta gampang. Apalagi di zaman ini, kita tinggal main apa itu namanya? Main kripto, main saham. Itu gampang dapat uang. Sebagian orang dapat 20 juta per bulan. Cuman itu haram. Apakah kita mau menjual surga untuk 20 juta per bulan? Tentunya tidak. Makanya kata seorang ulama, beliau bilang, "Lau kanatid dunya min khasaf min dhahabin yafna." Seandainya dunia itu terbuat dari emas, tapi emasnya bakal hilang. Emasnya nanti tidak bertahan. Wal akhiratu min khasafin yabqa, dan akhirat itu dari kayu, tapi kayunya ada terus, tidak bakal rusak, tidak bakal hilang. Fakanal wajib an yu'sira ma yabqa ala ma yafna. Maka wajib kita dahulukan yang akan selalu ada dibandingkan yang akan hilang. Iya tidak? Kalau disuruh pilih, punya 10.000 terus tidak bakal habis, sama punya 1 miliar tapi habis, mau pilih yang mana? Pasti pilih 10.000 tidak habis. Ya kan? Ini perumpamaan beliau. Kemudian beliau kasih pencerahan, fakaif, maka bagaimana lagi? Ad-dunya min khasafin yafna, karena hakikatnya dunia itu dari kayu yang akan hilang. Maksudnya dunia itu rendah dan dia akan hilang, akan sirna. Wal akhiratu min dhahabin yabqa, dan akhirat itu dari emas yang tidak bakal pernah hilang. Maka ini kita pahami, jangan sampai kita menjual akhirat kita untuk dunia. Iya kan? Rela melakukan hal yang haram untuk 200.000 atau 300.000. Sebagian orang begitu, jual diri untuk apa? Untuk dapat 200.000, 500.000. Ini untuk apa gunanya? Padahal kalau mau harta, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berusaha, insyaallah akan dimudahkan. Karena yang namanya rezeki, jamaah sekalian, yang namanya rezeki sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ruh itu ditiupkan dalam hadis Arba'in An-Nawawi juga, fayunfakhu fihi ruh, ketika ruh itu diperintah, ketika ruh itu ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fayu'mar, maka malaikat disuruh bi arba'i kalimat, untuk menulis 4 hal. Bikat bi rizkihi, ditetapkan rezekinya, wa ajalihi, ajalnya, wa amalihi, amalannya, wa syaqiyun aw sa'id, dan ditetapkan apakah dia sengsara atau bahagia. Jadi itu sudah ditetapkan masalah rezeki. Tidak usah kita khawatir. Bahkan seandainya kita mau lari, misalnya rezeki kita 20 juta per bulan, kita tidak mau, kita mau lari dari hal tersebut, pasti 20 juta per bulan itu tetap akan sampai. Seperti itu. Karena rezeki itu bagaikan ajal, mau tidak mau bakal kita dapat. Kalau kita sudah tidak dapat rezeki, maka pasti sudah datang ajal kita. Sudah datang ajal kita, karena tidak mungkin. Ma min dabbatin, kata Allah Subhanahu wa taala, ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha, kecuali Allah yang tanggung rezekinya. Kalau dia masih hidup, selama dia masih hidup, pasti Allah tanggung. Tidak mungkin tidak. Pasti Allah tanggung rezekinya. Jadi jangan khawatir masalah rezeki. Yang perlu kita khawatirkan, bagaimana kita masuk surga. Bisa tidak kita masuk surga? Karena itu tidak dipastikan oleh Allah. Yang dipastikan itu rezeki. Adapun kita masuk surga atau tidak, Allah tidak pastikan. Itu yang harus kita khawatirkan. Maka di sini beliau bilang, walihada lamma qada ahadus sahaba lin nabi hajatan qol,
Is'al madza turid. Di sini Syekh sebutkan satu hadis lagi. Katanya ketika salah seorang sahabat diberi kesempatan oleh Nabi, minta apa yang kamu mau. Nabi yang suruh, minta apa yang kamu mau. Bilang, mau dunia, mau surga, saya kasih. Maka kata sahabat ini, as'aluka murafaqataka fil jannah. Saya minta untuk berada di sisimu di surga. Bayangkan permintaannya. Dia mau di surga, tapi tidak mau di sembarang tempat. Maunya di samping Nabi. Disuruh sama Nabi minta. Kalau anak muda kapan disuruh minta, lain dia minta, bukan ini. Tapi ini sahabat dia bilang, saya minta di sisimu di surga. Saya mau masuk surga, saya mau di surga itu di sampingmu. Masya Allah. Maka kata Nabi, qol au ghairu dzalik. Betul kamu tidak mau yang lain? Maka kata sahabat, qol huwa dzak. Itu yang saya mau. Itu saja, tidak ada yang lain. Tidak ada lagi tambahan, itu saja. Maka kata Nabi SAW, fa'inni ala nafsika bikasratis sujud. Maka bantu saya supaya kamu bisa dapat kemauanmu itu, keinginanmu, dengan memperbanyak sujud. Maksudnya memperbanyak sholat. Memperbanyak sholat. Jadi sahabat demikian, yang dia mau surga. Itu yang paling mereka inginkan. Bukan cuma surga, di sampingnya Nabi di dalam surga. Itu yang mereka mau. Kalau kita kadang, subhanallah, bukan minta ini kayaknya ya. Kalau ditanya sama presiden, apa mau? Kita kira-kira minta apa? Fahadzal rajul, kata beliau, laki-laki ini la yas'al nukudan, tidak minta harta, wala mawashi, tidak minta penghidupan, wala kusuran, tidak minta perhiasan, permata, wala harsan, tidak minta perkebunan, pertanian. Bal sa'alal jannah, bahkan dia minta surga. Surga saja dia minta. Nabi tawarkan yang lain dia tidak mau. Mimma yadullu ala kamali ghayatihim. Ini menunjukkan kesempurnaan yang mereka inginkan. Yang mereka inginkan itu surga. Mereka tahu ini yang terbaik. Di antara segala hal yang ada, ini yang terbaik. Jadi ini yang dia minta. Kemudian faedah yang ketiga yang beliau sebutkan, annal insan idza iktasara 'ala shalatil maktubah fala luma alaih. Sesungguhnya manusia, seandainya dia salat 5 waktu saja, maka tidak ada celaan pada hal tersebut. Kalau kita lihat saudara kita, salatnya 5 waktu saja, tidak pernah dia bangun salat tahajud, tidak pernah dia salat duha, bahkan setelah salat langsung pulang. Kata Syekh, fala luma alaih, tidak ada celaan baginya. Karena di hadis ini, apa kata orang tadi? As-sal idza shallaitul maktubat, kalau saya salat 5 waktu saja. Iya kan? Wala azid ala dzalik, saya tidak tambah salatku, itu saja. Dia masuk surga. Orang yang masuk surga dicela atau tidak? Tidak, bahkan dibanggakan kan? Nah, maka orang yang salat 5 waktu saja jangan dicela. Bisa saja dia masuk ke dalam hadis ini. Kalau kita lihat orang salatnya cuma itu saja, sudah salat wajib, zikir, pulang. Kalau datang ke masjid tidak salat sunnah, tunggu saja sampai imam salat, dia ikut salat, jangan dicela. Bisa saja dia masuk ke dalam hadis ini, dijamin masuk surga. Jelas ya? Wala yahrumu min dukhulil jannah, dan tidak haram baginya masuk surga kalau salat 5 waktu saja. Kemudian beliau kasih pertanyaan, fa in qala qail, kalau ada yang bilang, qala al-Imam Ahmad fi man tarkal witr. Ini masalah salat witir. Imam Ahmad, tahu Imam Ahmad ya? Ada Imam Syafi'i, terus Imam Abu Hanifah, terus Imam Ahmad, yang imam 4. Imam Ahmad beliau berkata tentang orang yang meninggalkan salat witir, salat ganjil di akhir malam. Di malam kita salat ganjil, 1 rakaat atau 3 rakaat. Apa kata Imam Ahmad?
huwa rajulun su la yanbaghi an tuqbalu lahu syahadah. Orang yang tidak pernah salat witir itu orang yang jelek, yang buruk. Tidak usah diterima persaksiannya. Bagaimana ini? Sedangkan kita tahu bersama salat witir wajib atau tidak? Tidak wajib kan? Yang wajib cuma berapa? Salat yang wajib cuma berapa? Cuma 5. Terus bagaimana ucapan Imam Ahmad? Dia bilang orang yang meninggalkan salat witir, tidak salat witir, itu orang jelek, buruk. Tidak sepantasnya dia diterima persaksiannya. Kalau dia bilang A, jangan percaya. Itu maksudnya. Bagaimana jawabannya? Fal jawab, kata Syekh, jawabannya anna kaunuhu rajulun su la yamna'uhu min dukhulil jannah. Imam Ahmad ketika bilang dia orang yang buruk, itu bukan berarti Imam Ahmad bilang dia tidak pantas masuk surga. Dia tidak bilang begitu. Jadi ketika Imam Ahmad bilang ini orang jelek, tidak salat witir, maka itu bukan berarti dia tidak pantas masuk surga. Fahuwa rajulun su tarakal witir. Maka orang yang meninggalkan salat witir ini memang amalannya itu tidak bagus, buruk. Wa aqalluhu rak'atan mimma yadullu ala annahu muhmil. Padahal salat witir itu paling sedikit 1 rakaat saja, tapi dia tidak mau laksanakan, tidak peduli. Jadi kalau ditanya bagaimana ucapan Imam Ahmad tadi, kita bilang memang meninggalkan salat witir itu tidak bagus. Tapi bukan berarti orang yang meninggalkan salat witir tidak bisa masuk surga. Jadi tidak ada masalah, tidak perlu dicela. Jelas ya? Karena Nabi SAW itu dalam hal salat witir beliau tidak pernah tinggalkan. Beliau tidak pernah tinggalkan. Jadi sebelum tidur atau setelah salat tahajud kita lakukan 1 rakaat. 1 rakaat dengan niat salat witir. Itu jangan ditinggalkan. Itu termasuk wasiat Nabi kepada salah seorang sahabat. Ketika sahabat meminta wasiat, di antara wasiat Nabi an utir qabla an anam. Kata Abu Hurairah minta nasihat, beri saya nasihat. Maka kata Nabi, witirlah sebelum kamu tidur. Sebelum tidur salat 1 rakaat. Kan tidak ada susahnya, 1 rakaat saja lah. Jadi melaksanakan salat witir itu termasuk sunnah. Bahkan ditekankan oleh Nabi, diwasiatkan. Kalau kita lakukan itu pahalanya besar. Kalau kita tinggalkan maka tidak dihukum, tidak harus masuk neraka ya. Tidak, bahkan bisa masuk surga. Kemudian faedah yang keempat, salat witir tadi bukan berarti cuma di bulan Ramadan ya. Bukan cuma di bulan Ramadan, karena hadisnya an utir qabla an anam. Saya witir sebelum tidur. Kita tidurnya di mana? Bulan Ramadan saja atau luar Ramadan juga? Di bulan Ramadan saja, apa Aisyah? Tidak mungkin ya. Kita tidur hari ini juga kita tidur. Jadi sebelum tidur kita witir. Bukan berarti witir itu cuma di bulan Ramadan. Witir di bulan Ramadan itu disunnahkan berjamaah. Disunnahkan berjamaah. Di luar Ramadan tetap witir. Ini salah pahamnya sebagian orang ya. Mereka kira witir cuma di bulan Ramadan, tapi ternyata witir itu setiap sebelum tidur. Setiap sebelum tidur. Faedah yang keempat yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, kata beliau, annas salawat wa kadzalika shaum min asbabi dukhulil jannah. Bahwasanya salat, kalau kita melaksanakan salat, demikian pula puasa, kita berpuasa, min asbabi dukhulil jannah, itu termasuk sebab yang mengharuskan kita masuk ke dalam surga. Kalau kita berpuasa, melakukan salat, itu sebab masuk surga. Wa qad sabata anin nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh telah datang sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sering kita dengar kalau di bulan Ramadan. Man shoma ramadhana, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, imanan wahtisaban, karena dia beriman dan mengharap pahala kepada Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni baginya dosa-dosanya yang telah berlalu.
Kalau dosa diampuni, kemudian kita meninggal tanpa membawa dosa, kira-kira masuk surga atau tidak? Nastami masuk surga. Iya kan? Jelas masuk surga. Maka puasa dan sholat itu termasuk sebab untuk masuk ke dalam surga. Demikian pula sholat 5 waktu. Nabi SAW sudah beri contoh permisalan. Sholat 5 waktu itu bagaikan orang yang tinggal di pinggir sungai. Kalau dia keluar pergi, maka dia tentunya akan masuk ke dalam sungai itu. Dia mandi, dia basah di situ. Apakah kotorannya masih tersisa kalau dia 5 kali lewat situ? Misalnya saya lewat sungai 5 kali, cebur 5 kali, masih ada tidak kotoran? Tentunya tidak ya. Itu perumpamaan sholat 5 waktu. Kalau kita sholat 5 waktu, dosa itu digugurkan, dosa itu dihapus oleh Allah Subhanahu Wa Taala berdasarkan permisalan Nabi. Jelas ya? Itu contoh dari Nabi. Kemudian faedah yang kelima yang beliau sebutkan, anna la yamtani'ul insan minal halal liqaulihi wa ahlaltul halal. Faedah yang kelima adalah seorang hamba itu tidak boleh menghalangi orang lain dari hal yang halal. Misalnya ya, ada sahabat kita, ada seorang teman ingin melakukan ini, tapi kita bilang tidak boleh. Itu jangan kita lakukan. Jangan kita lakukan berdasarkan hadis ini, wa ahlaltul halal, saya menghalalkan yang halal. Karena jangan sampai sebagian orang ya, sebagian orang mungkin karena kurang ilmu, kurang belajar, sampai-sampai dia mengharamkan yang halal. Hal yang harusnya halal dia haramkan. Orang bertanya ke dia, bagaimana hukumnya kalau saya menjual ini dengan cara ini, apakah boleh? Dia bilang tidak boleh, haram. Padahal halal. Itu namanya mengharamkan yang halal, tidak boleh itu. Jadi jangan sampai kita asal jawab pertanyaan terjatuh dalam hal ini. Jadi jangan sampai. Kalau kita tidak tahu, bilang tidak tahu, Allahu a'lam. Jangan malu, meskipun kita ulama, meskipun kita ustadz, kalau ditanya, Ustadz, bagaimana hukumnya ini? Kalau tidak tahu, bilang tidak tahu. Jangan mau sok tahu. Bahkan Imam Ahmad, salah seorang imam besar, ditanya puluhan perkara, yang dia jawab tidak sampai 10. Bayangkan, ulama besar kalau ditanya 60 perkara, ternyata dia tidak sanggup menjawab. 10 saja dia tidak sanggup jawab. Maka ditanya, bagaimana kamu ini ulama besar tapi tidak bisa jawab semua? Maka dia bilang, tidak ada rasa malu kalau kita tidak tahu. Kita bilang saja wallahu alam, Allah yang lebih tahu. Maka jangan malu kalau memang tidak tahu. Jangan sampai kita asal ucap sampai-sampai mengharuskan kita masuk ke neraka. Ini disebutkan dalam hadis. Hadisnya kita maklumi, ballighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun 1 ayat. Kita kadang baca hadis ini sampai situ saja. Sampaikan dariku, kata Nabi, walaupun 1 ayat. Kita tidak baca kelanjutannya. Apa kelanjutan hadisnya? Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku, dia bilang Nabi haramkan ini padahal halal. Siapa yang berdusta atas namaku, kata Nabi, falyatabawwa, hendaknya dia booking, dia ambil memang kursinya untuk masuk ke dalam neraka. Maka ini bahaya. Jangan asal menjawab. Memang Nabi suruh sampaikan walau 1 ayat, tapi lihat kelanjutan hadisnya. Jangan sampai kita asal ngomong. Jelas ya? Kemudian ini faedah yang penting yang beliau sebutkan. Kemudian beliau bilang, annal haram, sesungguhnya yang haram. Apa hal yang haram itu? Ma harramahullahu ta'ala fi kitabih. Yang haram itu apa yang Allah haramkan di dalam Al-Quran, au ala lisani rasulih, atau melalui ucapan Rasulnya. Jelas ya? Jadi hal yang haram itu kalau Nabi sebutkan haramnya, atau disebutkan dalam Al-Quran tentang keharamannya. Jadi asal segala sesuatu dalam dunia ini
dalam dunia ini kalau kita mau lakukan apa saja asalnya boleh. Mau lakukan ini, mau lakukan itu boleh, lakukan saja. Tapi kalau ada ayat Al-Quran yang mengharamkan atau ada hadis Nabi yang mengharamkan, tinggalkan, jangan dilakukan. Itu kaidah dalam kehidupan. Lakukan semua yang kita mau, tapi kalau ada larangannya dari Nabi, larangannya dalam Al-Quran, jangan lakukan, tinggalkan. Jelas ya? Wa tahlilul halal wa tahrimul haram huwa amun fi jami'il mahallalat. Dan kata beliau, menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram itu umum pada semua hal yang halal. Kita boleh lakukan semuanya, dan mengharamkan yang haram. Walihadza qol, makanya orang itu bilang, adkhulul jannah, apakah saya masuk surga? Kata Nabi, na'am, iya, masuk surga. Masih ada waktu? Sudah ya? 4 menit. Iya. Jadi ini faedah hadis yang beliau sebutkan. Cukup lakukan 4 hal. Salat wajib 5 waktu. Kalau mau lebih bagus, salat apa sebelum tidur? Salat witir, 1 rakaat saja. Bagaimana niatnya? Niatnya tidak usah diucapkan, dalam hati saja. Dalam hati saja. Karena niat itu letaknya di dalam hati. Iya ya? Kalau kita mau makan, apa kita harus berteriak, saya mau makan? Tidak ya? Sama juga, kalau kita mau niat salat witir, tidak usah kita bilang, saya mau salat witir, tidak usah. Tidak apa-apa. Karena Allah mengetahui hati manusia. Meskipun tidak kita ucapkan, Allah tahu, oh ini mau salat witir. Jelas ya? Jadi tidak perlu kita sebutkan. Jangan sampai kita tidak lakukan salat witir, saya tidak hafal niatnya. Tidak apa-apa, tidak baca niat. Jelas ya? Itu yang pertama, salat 5 waktu. Kalau mau bagus, tambah witir. Kemudian yang kedua apa? Berpuasa di bulan Ramadan. Tidak harus puasa Senin Kamis, puasa Daud apalagi, ya. Yang ketiga, menghalalkan yang halal. Lakukan yang halal. Lakukan yang halal, yang boleh kita lakukan. Asalnya segala sesuatu di dunia boleh kita lakukan, semuanya. Semuanya boleh kita lakukan. Tapi kalau ada larangan dalam Al-Quran atau dari Nabi SAW, maka jangan kita lakukan. Tentunya yang dilarang itu lebih sedikit daripada yang dibolehkan. Jelas ya? Misalnya kita kerja di bank, ini riba, maka tinggalkan. Pekerjaan bukan cuma kerja di bank saja kan? Pekerjaan ada yang lain. Mau jual sayur kah? Mau jual apa? Tidak ada celaan. Dan mengharamkan yang haram. Kalau ada yang haram, kita jauhi, kita tinggalkan saja. Dengan itu kita dapat jaminan masuk surga dari Nabi SAW. Maka mungkin ini sedikit yang bisa kami sebutkan dari sebuah hadis dan faedah yang ada di dalamnya. Semoga kita semua diberi kemudahan di dalam mengamalkan hadis ini, sehingga kita mendapatkan janji Nabi, ketetapan Nabi untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.